kementerian lembaga dan RKP Kemendikbudrismen tahun anggaran 2027 pada tahapan pagu indikatif, termasuk kebutuhan tambahan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional dan prioritas Kementerian Dikbudrismen. Kami sampaikan mungkin langsung pada anggaran, izin pimpinan. Silakan Pak Menteri. Mengulang mengenai Langsung. program kami ya. Monggo. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, tema rancangan rencana kerja pemerintahan tahun anggaran 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Kemendikbudrismen mendukung berbagai prioritas nasional, yaitu pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, antara lain dengan revitalisasi satuan pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, pemberian bantuan pendidikan melalui PIP, serta upaya pemerataan layanan 1 tahun prasekolah. 2. Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran dengan adanya program digitalisasi pembelajaran, sekolah nasional terintegrasi, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, peningkatan kepekaan untuk guru, pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial, pengembangan talenta dan prestasi, tes kemampuan akademik, serta penguatan karakter, 7 kebiasaan Indonesia hebat, serta budaya sekolah aman dan nyaman. 3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, antara lain dengan peningkatan kualitas layanan SMK, pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha, serta pembinaan kemitraan dan penyelarasan pembelajaran vokasi dengan kebutuhan industri. 4. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan, antara lain dengan pelestarian bahasa dan sastra daerah, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, dan penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang berhormati, berdasarkan surat bersama pagu indikatif dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas, Kemendikbudrismen mendapatkan pagu indikatif sebesar 58,24 triliun. Alokasi pagu indikatif tahun anggaran 2027 sudah ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Keuangan, yaitu untuk 1. Pendanaan wajib belanja gaji dan operasional sebesar 2,69 triliun rupiah, dan 2. Program kerja prioritas nasional sebesar 55,5 triliun rupiah, yaitu untuk A. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar 14,28 triliun rupiah. B. Bantuan perlengkapan sekolah sebesar 250 miliar rupiah. C. Sekolah nasional terintegrasi sebesar 7,21 triliun rupiah. Studio guru sebesar 40 miliar rupiah. Digitalisasi pembelajaran sebesar 5,83 triliun rupiah. Aneka tunjangan guru non-ASN sebesar 14,09 triliun rupiah. Dan program Indonesia Pintar sebesar 13,79 triliun rupiah. Lainnya berupa PNBP atau PLU sebesar 39,85 miliar rupiah. Dengan telah ditetapkannya alokasi pagu indikatif untuk peruntukan di atas, maka kebutuhan untuk membiayai program lain kami usulkan agar mendapat tambahan anggaran. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan permohonan usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar 40,75 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Sekretaris Negara melalui surat Mendikbudrismen nomor 10999/B-MDM-PR.07.04/2026 tanggal 27 Mei 2026. Kami sampaikan rincian usulan tambahan menurut unit utama. Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan pula kondisi penganggaran dana alokasi khusus bidang pendidikan yang kami ampuh. Berdasarkan surat bersama pagu indikatif tahun anggaran 2027 dari alokasi DAK non-fisik secara nasional yang sebesar 150,83 triliun rupiah, alokasi untuk bidang pendidikan ditetapkan sebesar 136,35 triliun rupiah.
Alokasi tersebut terdiri atas bantuan operasional satuan pendidikan sebesar 60,49 triliun rupiah dan tunjangan guru ASN daerah sebesar 75,86 triliun rupiah. Usulan Kemendikbudrismen kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan adalah sebesar 169,83 triliun rupiah. Kebutuhan ini adalah untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan melalui usulan penyesuaian satuan biaya dasar BOSP serta pemenuhan kebutuhan tunjangan guru yang meningkat seiring penambahan sasaran guru ASN, guru yang tersertifikasi, dan penyelesaian kewajiban pembayaran carryover. Oleh karena itu, pada dana alokasi khusus non-fisik bidang pendidikan juga diperlukan dukungan penambahan alokasi anggaran agar layanan pendidikan dan kesejahteraan guru dapat terjaga secara optimal. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Ibu dan Bapak pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 dalam mendorong secara terus-menerus peningkatan pembangunan pendidikan untuk memastikan semua anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasarkan nilai-nilai yang luhur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri yang sudah menyampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada masing-masing fraksi untuk memberikan persetujuan apakah menyetujui atau tidak menyetujui, terutama terkait dengan usulan tambahan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun anggaran 2027. Kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan Komisi 10, juga Kemendikbudrismen, Pak Menteri, para wamen, beserta seluruh jajaran. Yang pasti kami dari fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kemendikbudrismen untuk melaksanakan kerja-kerja di tahun 2027. Namun ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait pemerataan infrastruktur wajib belajar 13 tahun. Semua juga bisa memberikan fokus untuk daerah-daerah 3T. Yang berikutnya digitalisasi hasil belajar, disertai juga pendampingan teknis kepada para guru agar investasi teknologi juga bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan skor literasi dan numerasi nasional. Berikutnya adalah revitalisasi vokasi. Kementerian juga bisa memberikan fokus untuk memperkuat kemitraan dengan dunia usaha agar lulusan dari sekolah vokasi bisa terserap di dunia kerja. Jadi kami dari fraksi PDI Perjuangan menyetujui RKKL, RKPKL, Kemendikbudrismen, serta usulan penambahan anggaran 2027 sebesar 40.750 miliar 743.269 rupiah untuk dibahas berikutnya di Badan Anggaran. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.